Masjid ini semata-mata ingin mencari mardotillah, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jemaah yang kita harapkan bersama. Mulut kita ingin mencari ridho Allah, telinga kita ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita yang kita langkahkan dari rumah ke masjid masing-masing, waktu yang kita gunakan ini, yang Allah berikan ini, semua aktivitas kita, gerak gerik kita, semata-mata kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga amal jemaah kita ini betul-betul dibarengi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila memicu kepada referensi sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan yang akan menghancurkan amal kita selama ini. Puasa kita batal mardud, sholat sunat kita mardud, zakat kita mardud, aparatur ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada salah satu titik yang akan menghapuskan amal-amal itu. Ada perkara yang akan menghapuskan amal-amal yang sudah kita lakukan. Apa itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang akan menghancurkan amal kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang salat kita, sayang zakat kita, sayang bacaan Quran kita. Kalau ada apa? Ada satu yang ada di dalam jiwa kita, apa? Qaswatul qalbi. Kerasnya hati manusia. Keras hati yang akan mengakibatkan datangnya rasa kesombongan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ini yang akan menghancurkan amal kita. Gak mau disalahkan, tidak mau menerima kritikan-kritikan dari orang lain, semata-mata dialah yang paling hebat, dialah yang paling benar. Orang lain jangan mengikuti selain aku. Aku bawaan kalian. Aku. Kalau sudah aku jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tertanamlah rasa kesombongan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada jemaah, kepada diri saya menyampaikan untuk menjauhkan hal-hal yang akan menghancurkan amal kita. Di antaranya ada qaswatul qalbi, kerasnya hati manusia. Sungguh sangat luar biasa kalau sudah manusia ada kerasnya. Lebih keras lagi daripada batu karang yang ada di lautan. Batu karang insya Allah lambat laun akan habis, tapi hati kalau manusia kalau sudah keras sungguh sangat luar biasa. Apa obatnya? Baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Insya Allah qaswatul qalbi yang ada di dalam diri kita akan hilang pelan-pelan. Saya yakin percaya kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada Jumat ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat ini. Buanglah sifat qaswatul qalbi itu agar amal kita selamanya yang kita lakukan tidak dihapus, tidak ditipik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan mendapatkan apa-apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangkan sifatul qalbi itu agar kita menjadi orang yang berbahagia. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sampai Allah bersumpah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan kerugian.
kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian menasihati dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu lakukan, insya Allah menjadi orang yang bahagia. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafur.